Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya John Immanuel Serain, mahasiswa Fakultas Ilmu Olahragaan, Jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga, tahun 2016. Saya merupakan ketua dari Paguyuban KSC Unimed 2019-2020. Oke teman-teman sekalian, sebelum kita beranjak ke pembahasan berikutnya itu tentang KSC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sosialisasi yang kita laksanakan itu secara online. Seperti kita ketahui, saat ini Indonesia sedang terpapar virus namanya Corona atau COVID-19. Hal ini berdampak besar pada pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk kampus kita. Arahan dari rektor kemarin adalah untuk tidak melaksanakan kegiatan yang membutuhkan masa secara besar, ataupun melaksanakan kuliah dengan metode online. Nah, jadi saya harap teman-teman mengerti atas situasi tersebut. Mudah-mudahan sosialisasi kita yang lakukan secara online ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang beasiswa KSC 4 atau KSC. Cerita ini akan diawali dengan sejarah dari KSC. Jadi beasiswa KSC 4 ini telah hadir sejak tahun 1995. Namun pada waktu itu namanya belum beasiswa KSC 4. Beasiswa ini diinisiatif oleh 8 orang alumnus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi mereka itu berkumpul untuk cerita-cerita ini, istilahnya mereka adalah kawan akrab lah istilahnya. Nah, mereka ini berinisiatif untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam melanjutkan kuliahnya. Karena kenapa juga? Karena mereka ini dulu kuliah itu biayanya sangat murah. Kenapa sangat murah? Karena mereka dulu disubsidi oleh pemerintah. Jadi mereka berkeinginan untuk membalas bantuan dari pemerintah. Makanya mereka memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ada di sana. Jadi pada awalnya beasiswa ini diberikan kepada 3 orang Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi mereka tuh memberikan beasiswa dulu tuh cuma 3 orang aja. Dari 8 founder ini itu memberikan cuma 3 orang aja. Lama laun terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1998 mulai nih banyak donatur yang memberikan rezekinya untuk membantu para mahasiswa. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1998 Yayasan Karya Salemba 4 secara resmi didirikan dan sudah berbadan hukum. Nah, akhirnya mungkin teman-teman bertanya gitu, asal nama dari Karya Salemba 4. Jadi, Salemba 4 itu diambil dari alamat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi dulu nama alamatnya itu Salemba Raya nomor 4. Jadi konteksnya ke alamat dulu, ke alamat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan karya itu merupakan suatu wujud daripada founder ingin melakukan sesuatu kepada alma mater mereka. Makanya timbul nama Karya Salemba 4. Nah, setelah tahun 1998, bisnis ini terus berkembang dan bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Hingga di penerimaan terakhir, yaitu di tahun 2019, mereka telah memberikan beasiswa kepada 1.592 mahasiswa di seluruh Indonesia dan telah menghasilkan lebih dari 15.000 alumni. Teman-teman, itulah sejarah singkat ya, kira-kira yang bisa saya jabarkan sejarah singkat dari beasiswa KSC 4. Sebenarnya masih banyak lagi sih sebenarnya sejarah yang perlu kita bahas, namun itulah yang bisa saya berikan secara garis besar agar teman-teman mengerti gitu tentang beasiswa KSC 4 ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang visi misi dari KSC. Tentu kalau teman-teman semua ingin memasuki beasiswa ini, teman-teman juga harus pahami tentang visi misi yang ada di KSC. Nah, visi KSC sendiri adalah berbagi mimpi dan dedikasi untuk bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi ini berangkat dari keinginan awal dari para founder yang memang benar-benar ingin mencerdaskan bangsa. Jadi dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa merupakan salah satu langkah awal untuk bisa mencerdaskan bangsa dan agar apa yang dikasih KSC dapat guna bagi mahasiswa. Nah, untuk misi sendiri, KSC sendiri memiliki 3 misi. Yang pertama yaitu memberikan beasiswa kepada 10.000 mahasiswa di Indonesia. Ini merupakan misi yang ingin terus dikejar oleh pihak Yayasan Karya Salemba 4. Ya memang saat ini kita masih 1.500-an lebih ya yang terdaftar sebagai beasiswan. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang jumlah beasiswa akan bertambah menjadi 10.000. Ini semua butuh dukungan dari semua pihak, termasuk dari adik-adik semua dan teman-teman sekalian yang ingin mendaftar beasiswa Karya Salemba 4. Karena jika teman-teman menunjukkan aksi nyata sebagai seorang penerima, maka saya yakin dan percaya bahwa misi KSC yang pertama ini dapat tercapai. Karena nanti jika sudah tercapai 10.000, pasti akan terus berkembang targetnya 10.000, 20.000, bahkan nanti sampai ratusan ribu, dan itu kita harapkan terjadi agar Bapak membantu mahasiswa di seluruh Indonesia. Nah, misi yang kedua adalah mendorong dan mempersiapkan penerima beasiswa setelah mereka lulus untuk menjadi individu yang integritas, cinta kepada tanah air, serta bangsa. Nah, inilah yang jelas-jelas harus ditanamkan pada seluruh penerima beasiswa.
tidak hanya penerima beasiswa juga sih, yang namanya juga kita sebagai bangsa Indonesia, kita lahir di Indonesia, tumpah darah kita Indonesia, orang tua kita dari Indonesia. Jelas harus ada rasa cinta dan bangga terhadap bangsa ini. Sekalipun mungkin teman-teman berpikir ya Indonesia nggak kayak negara lain atau Indonesia nggak seperti negara maju lainnya, tapi siapa yang bisa memajukan bangsa kita? Ya kita sendiri. Jangan tanyakan apa yang telah bangsa berikan kepada kamu semua, tapi coba tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada bangsa, sehingga jadi balance gitu teman-teman sekalian. Jadi inilah yang paling penting, yaitu cinta tanah air. Dan ketiga, yaitu menyebarkan spirit KSC, yaitu sharing, networking, dan developing. Nah, inilah jargon KSC nya teman-teman sekalian. Inilah yang terus kalau teman-teman mungkin bermain nanti di luar, di Jawa ataupun di Kalimantan, ini seperti moto KSC yang terus harus dijalankan. Yang pertama adalah sharing. Tentu teman-teman sekalian, ketika kita sudah menjadi penerima, kita harus sering berbagi dengan orang-orang. Maksudnya bukan harus juga berbagi sumbangan, enggak. Kita harus sharing gitu, sering cerita-cerita, sering bersosialisasi, dan juga sering bertemu dengan orang-orang. Karena itu ketika kita masuk beasiswa ini kan kita bertemu banyak orang. Ya nggak mungkin dong ketika kamu masuk lingkungan baru, kamu tuh diam, enggak juga ya. Sebisa mungkin harus sharing, karena yang kedua itu adalah juga networking. Ini sangat berhubungan antara sharing dan networking, karena jika kita sering berbagi dan itu akan menimbulkan ya semacam hubungan dengan banyak orang. Contoh di Unimed saat ini berhubungan dengan Winsu dan USU, ini yang paling dekat di sekitar Sumatera Utara. Tapi kamu nggak perlu khawatir, jika kamu masuk KSC, kamu tidak hanya bertemu dengan kawan-kawan yang ada di sini. Kamu akan berhubungan dengan kawan-kawan yang di Unchan, yang di Papua sana, yang di Sulawesi juga ada, yang di Maluku juga ada. Jadi ketika kamu masuk di sini diharapkan kamu bisa berbagi dan juga jaringan kamu semakin luas. Dan itu juga berpengaruh ketika kamu nanti tamat kuliah. Jadi ya misalnya kamu cari kerja nih, kebetulan jumpa anak KSC nih. Kamu anak KSC, dia anak KSC. Ya, kemungkinan ya diterima kerja ataupun yang lainnya itu sangat terbantu gitu. Dan ketiga adalah developing. Tentu teman-teman, ketika teman-teman diberi beasiswa, teman-teman juga harus bisa mengembangkan bakat teman-teman sekalian di beasiswa ini gitu. Apapun. Contoh, saya olahraga. Ya, saya akan berusaha sebisa mungkin saya mempergunakan apa yang saya dapatkan di KSC. Contoh, saya mau ngambil lisensi kepelatihan, itu merupakan salah satu developing saya gitu. Teman-teman juga punya bakat ini, silahkan, atau bakat menari, atau justru bakat acting, terserah. Yang penting diharapkan ketika teman-teman masuk di sini, teman-teman mampu mengembangkan kemampuan yang teman-teman miliki gitu. Apapun itu bebas. Yang penting selagi dia di jalur yang positif dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Oke? Itu dia tadi teman-teman semua tentang sejarah singkat KSC dan juga visi misi KSC. Yang saya harapkan di sini teman-teman dapat mengerti gitu spirit dari KSC, walaupun kita secara online, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman sekalian untuk lebih paham dan lebih mengerti gitu tentang KSC. Oke, saya rasa untuk di video kali ini cukup sampai sini saja. Mungkin teman-teman penasaran gitu ketika teman-teman nanti masuk. Jadi ini apa sih benefit ataupun ya sesuatu yang didapat dari KSC? Nah, teman-teman penasaran? Pastikan teman-teman tetap stay tune di Instagram kita. Oke, saya rasa itu saja. Saya John, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao.